Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berada di rumah, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di video ini Bapak akan menjelaskan materi BTQ terkait ilmu tajwid. Namun sebelum itu, pastikan kalian telah melaksanakan sholat duha dan juga telah melaksanakan tadarus Al-Quran, membaca juz amma sesuai dengan target, yaitu surah An-Naba, An-Nazi'at, dan juga surah Abasa. Baik, kita mulai pelajaran pada hari ini. Namun sebelumnya kita baca suratul Fatihah dulu. Mudah-mudahan dengan wasilah Fatihah yang kita baca, cita-cita kita dapat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang berkembang dan menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Pada video kali ini, Bapak ingin menjelaskan tentang hukum tanwin dan nun mati. Tanwin adalah harokat pada huruf hijaiyah yang double atau ada dua. Tanwin ada 3 jenisnya. Fathah tanwin dibaca an. Kasroh tanwin dibaca in. Dhammah tanwin dibaca un. Selanjutnya nun mati. Nun mati disebut juga nun sakinah. Nun mati adalah huruf nun yang harokatnya sukun atau mati. Di dalam ilmu tajwid, hukum tanwin dan nun mati terbagi menjadi 4, yaitu izhar, idgham, ikhfa, dan juga iqlab. Izhar artinya apabila ada tanwin atau nun mati yang bertemu salah satu huruf halqi, yaitu huruf hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kho, maka harus dibaca izhar atau jelas. Contohnya, hasidin idza, hasidin idza. Di situ ada tanwin, setelah tanwin ada huruf hamzah, maka tanwinnya harus dibaca jelas. Hasidin idza. Contoh selanjutnya, salamun hiya, salamun hiya. Di situ juga sama, ada tanwin bertemu dengan ha, maka harus dibaca jelas. Apanya yang jelas? Tanwinnya. Salamun hiya. Selanjutnya, jannatin aliyah, jannatin aliyah. Tin, tanwin di huruf tak marbutoh. Jannatin aliyah, tak marbutohnya berharokat kasroh tanwin bertemu dengan ain, maka juga sama, harus dibaca izhar atau jelas. Itu adalah beberapa contoh dari tanwin yang bertemu salah satu huruf halqi atau huruf yang keluar dari tenggorokan. Yang selanjutnya, man amana, man amana. Nah, yang ini huruf nun sukun atau nun mati. Setelah nun mati bertemu hamzah, maka nunnya harus dibaca jelas. Man amana min hadidin, min hadidin. Itu juga sama, min, nun mati ketemu dengan huruf ha, min hadidin, maka
nun mati di huruf min harus dibaca izhar, min hadidin. Yang ketiga, man khaffat, man khaffat, man khaffat. Man nun mati bertemu huruf kha juga sama, harus dibaca jelas. Nah, untuk itu masih ada beberapa contoh di bawahnya. Kalian pelajari lebih lanjut, lebih sering untuk latihan. Mudah-mudahan kalian bisa membedakan setiap hukum dalam ilmu tajwid. Sebelum video ini Bapak tutup, Bapak berikan tugas ke kalian, yaitu hafalkan surah An-Naba. Sekali lagi, hafalkan surah An-Naba. Setelah kalian hafalkan, kalian cari huruf izhar. Maaf, kalian cari hukum izhar yang ada pada surah An-Naba. Ya, yang pertama hafalkan, yang kedua kalian cari hukum izhar yang ada di surah An-Naba. Nanti tugas izharnya kalian tulis di buku tulis dan dikumpulkan di jadwal yang telah ditentukan. Adapun untuk hafalan, nanti setorannya saat kita sudah tatap muka. Jadi nanti pas tatap muka harus udah setoran. Nah, jadi mudah-mudahan selama pandemi ini kita nggak sia-sia, tapi tetap bertambah ilmu kita, khususnya hafalan kita dalam juz amma. Baik, Bapak akhiri video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan ilmu kita senantiasa bertambah, dan mudah-mudahan keluarga kita selalu diberikan perlindungan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.